Faedah politiknya bagi Gibran jika bergabung dengan Golkar, satu, tentu Gibran itu butuh backup politik dari serangan-serangan yang saya kira seringkali muncul ke Gibran ya. Tentu kalau Gibran ingin berpikir maju kembali di 2029, entah sebagai calon presiden atau sebagai calon presiden, tentu membutuhkan partai politik. Nah, Golkar bagi saya adalah partai yang cocok, apple to apple bagi Golkar, bagi Gibran maksud saya, untuk menjadi bagian dari. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi bahkan dicari pemberitaan terbaru dari Gibran, sebelumnya tidak ada satupun media-media yang memberitakan. Bahkan ketika PDIP ulang tahun pun juga tidak ada ucapan dari Gibran. Pertanyaannya, Gibran di mana kemarin itu guys? Namun setelah ramai soal wacana Presiden Prabowo akan bertemu dengan Megawati, tiba-tiba ada isu terkait Gibran yang akan bergabung dengan Ormas Sayap Golkar MKGR guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama apa kata para pengamat dan politikus soal ini guys. Bismillah. Isu Pak Jokowi dan Mas Gibran ke MKGR ini masih belum terkonfirmasi sepenuhnya begitu, belum gamblang diterangkan begitu. Tapi kalau membaca wacana ini terus muncul, seolah ada yang menanggapi ini seperti semacam tes ombak atau ancang-ancang. Apakah bisa dikatakan demikian? Kalaupun bisa, tes ombak ini ditujukan ke siapa ya Mas ya? Bisa ya, jadi kita bisa membaca ini bagian dari testing the water, karena isu masuknya Jokowi atau Gibran ke Golkar itu timbul tenggelam. Jadi kadang muncul, kemudian hilang, ditelan oleh ombak, kemudian muncul kembali. Dan menurut saya ini bagian dari testing the water untuk menguji dua level sekaligus. Jadi satu adalah melihat reaksi dari elit politik yang lain, terutama Prabowo Subianto, karena kita tahu Pak Prabowo menjadi presiden, dan tentu ada relasi khusus antara Pak Prabowo melihat konstelasi antara keluarga besar Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan maupun dengan partai koalisi pendukungnya, termasuk Golkar. Yang kedua adalah tes pasar, tes ombak terhadap publik secara umum, lebih khusus adalah pendukung Pak Jokowi, seperti Projo dan komunitas pendukung keluarga besar Jokowi di konteks Pilpres. Oke. Kalau begitu sejauh ini Bang Nurdin, suara saya terdengar ya Bang Nurdin? Ya, terdengar. Sejauh mana kemudian kans dari Pak Jokowi dan Gibran ini bisa masuk ke MKGR, dan karena kabarnya MKGR ini jadi jalur untuk masuk jadi partai kader Golkar begitu. Sebesar apa kansnya sebetulnya Pak Nurdin? Ya, jadi partai Golkar partai terbuka, siapa saja bisa menjadi anggota Golkar, tapi tentu ada rambu-rambu, ada aturan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Golkar. Apalagi kalau perpindahan dari sebuah partai kepada partai Golkar. Kemudian ketika misalnya Pak Jokowi maupun Mas Gibran mau menjadi anggota MKGR, itu normal-normal saja, tetapi tidak otomatis ketika menjadi anggota MKGR kemudian anggota Golkar. Karena MKGR betul merupakan pendiri partai Golkar, tapi MKGR sekarang keanggotaan itu sudah terbuka. Di sana juga ada ASN, ya, sudah macam-macam. Jadi tidak otomatis menjadi anggota MKGR kemudian menjadi anggota Golkar, tapi memang semakin dekat. Karena ketika menjadi anggota MKGR, di mana MKGR itu adalah pendiri bukan partai Golkar, pendiri golongan karya. Nah, itu berarti ada hubungan kesejarahan, tetapi ini saya tekankan bahwa itu tidak otomatis ketika menjadi anggota MKR kemudian otomatis menjadi anggota partai Golkar. Tapi partai Golkar adalah pada katanya partai yang sangat terbuka, tapi tentu ada rambu-rambu, ada mekanisme, tidak otomatis serta-merta menjadi anggota Golkar ketika seseorang hendak menjadi anggota Golkar. Tapi muncul pertanyaan juga begini Bang Nurdin, kenapa kemudian harus lewat ormas sayap partai, ngapa nggak langsung menghadap ke DPP saja? Sesungguhnya sesulit itukah untuk menjadi anggota lewat kader, lewat DPP langsung? Kita juga belum bisa memastikan ya, karena Mas Gibran itu kan hadir di acara MKGR dalam kapasitasnya sebagai wapres yang diundang oleh MKGR untuk menghadiri acara ulang tahun daripada MKGR. Jadi kita juga belum tahu pasti apakah Mas Gibran itu akan menjadi anggota MKGR atau tidak. Itu belum ada sesuatu yang memastikan bahwa Mas Gibran itu menjadi anggota MKGR. Hanya ada semacam informasi yang mudah-mudahan bukan isu. Tapi yang pasti bahwa kehadiran yang saya tahu ya, saya pahami kehadiran Mas Gibran di dalam acara MKGR itu dalam kapasitas sebagai wapres menghadiri acara puncak HUT MKGR itu.
Jadi tidak dalam kerangka untuk datang mendaftar di MKG sebagai anggota MKGR. Gitu. Dan tidak ada mekanisme di Partai Golkar bahwa ketika hendak menjadi anggota Golkar itu harus melalui organisasi dirikan atau organisasi pendiri yang kita kenal dengan hasta karya. Tidak ada mekanisme seperti itu, dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun PO tentang keanggotaan itu tidak mengatur seperti itu bahwa harus menjadi anggota hasta karya dulu atau anggota daripada ormas yang didirikan maupun yang mendirikan Partai Golkar baru masuk Partai Golkar. Bisa saja langsung kepada Partai Golkar gitu. Oke, di tengah munculnya mekanisme yang diatur dalam peraturan organisasi. Oke, Ya, sorry saya potong di situ, Bang Nurdin, sorry. Saya mau ke Mas Guntur. Di tengah munculnya wacana ini kan muncul di tengah-tengah rencana buat pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Apakah kemudian ada perubahan komunikasi antara PDIP dengan Kim di tengah munculnya isu bahwa Gibran akan gabung ke Golkar lewat MKGR ini, Mas Guntur? Oh ya, terima kasih Mas. Ya, sampai detik ini kami tidak terpengaruh ya. Pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo itu tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar kedua tokoh tersebut. Karena kalau kami menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani dan juga dari senior-senior kami ya, yang selama ini juga sudah berkomunikasi dengan pihak Gerindra dan Pak Prabowo. Seniornya, guys, ada Mbak Puan, ada Pak Oli, ada Mas Pram, ada Mas Ahmad Basara, bahwa komunikasi itu selalu terhubung dan selalu ada respon yang positif. Nah, hingga saat ini memang yang disusun itu soal kapan waktunya itu, tempatnya di mana dan tanggalnya berapa, karena kan mengingat juga terkait agenda-agenda Presiden Prabowo. Namun bagi kami pertemuan dua tokoh ini adalah pertemuan yang sangat penting dan sangat strategis ya. Gitu, Mas. Terlepas bahwa ini menjadi hak siapapun untuk bergabung begitu, Mas. Tapi kan ada catatan juga dari internal PDIP terhadap sosok Gibran dan Jokowi ini yang dipecat karena melanggar etik itu tadi. Apakah ada cermatan sendiri terkait dengan isu ini? Oh enggak, Mas. Jadi kami menganggap ketika pemecatan itu sudah dilakukan dan sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, maka baik Jokowi dan Gibran sudah tidak terkait dengan PDI Perjuangan, dan kami juga tidak mau berkomentar dengan apa yang akan mereka lakukan, sikap politik yang mereka lakukan, yaitu sudah tidak lagi terikat dengan PDI Perjuangan, dan kami tidak mau memberikan komentar tentang hal itu, Mas. Oke, Mas Burhan begini, ini muncul dua narasi bersamaan ya, kabar atau isu Jokowi dan Gibran gabung ke Golkar lewat MKGR, terus di tengah-tengah itu juga ada, kita juga masih menanti nih wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ada kaitan nggak narasi-narasi ini atau wacana-wacana yang muncul di permukaan ini? Ya, kalau ditafsirkan ada kaitan antara rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega dengan rencana atau isu berkaitan dengan Mas Gibran masuk ke MKGR, bisa-bisa saja, sah-sah saja. Dalam politik kan otak-atik gatuk semacam itu suatu hal yang seringkali rame dibicarakan, didiskusikan di media maupun medsos ya. Tapi lagi-lagi kalau saya melihat pola nih, pola koalisi Pak Prabowo dengan relasinya dengan parlemen itu tidak seperti kejadian sebelumnya. Jadi pada pemerintahan sebelumnya itu relasi antara governing coalition dengan oposisi itu tegas. Dan PDI Perjuangan juga menjalankan posisi yang tegas juga ketika berada di luar kekuasaan. Kalau kita flashback pada masa Pak SBY 2 periode berkuasa. Tetapi pada masa Pak Prabowo minimal sampai 3 bulan terakhir ini, itu relasinya tidak setegas itu. Jadi PDI Perjuangan itu masih membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka komunikasi antara PDI Perjuangan dengan partai-partai pemerintah itu unik. Karena tidak vis-a-vis antara Prabowo versus PDI Perjuangan, tetapi PDI Perjuangan, ya, kalau misalnya masuk ke dalam, itu akan memiliki dinamika yang khusus, terutama kepada mereka yang dianggap menjadi proksi Pak Jokowi gitu. Jadi ini saya melihatnya Tifal, kalau misalnya Gibran masuk ke Golkar, PDI Perjuangan kemudian masuk ke kabinet Pak Prabowo, itu yang menjadi pemenangnya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo menjadi the center of attraction. Semua pihak akan mengalami proses dinamika khusus untuk mendapatkan blessingnya Pak Prabowo. Kemudian ada competition
di antara partai-partai mitra Pak Prabowo. Kalau misalnya PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Dan kalau misalnya itu terjadi, itu cukup mengirim alarm, ya, terutama relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang kita tahu sejauh ini masih mesra, meskipun kita tahu tidak serta-merta hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran semesra ayahnya dengan Pak Prabowo. Oke guys, jadi terkait isu Gibran Raka Buming Raka akan bergabung dengan ormas sayap Golkar, MKGR, pengamat politik Adi Prayitno menilai Gibran memang membutuhkan kendaraan politik untuk mengamankan kepentingan taktis ataupun strategis, dan Golkar dinilai cocok. Menurut Adi, Gibran pun juga perlu mengamankan diri dari serangan atas pengusungannya sebagai wapres kemarin, serta mengamankan kepentingan di Pilpres mendatang, baik untuk maju kembali sebagai wapres maupun capres. Selain itu, Gun Romli juga tegas mengatakan bahwa pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo tidak akan terpengaruh dengan isu Gibran yang akan bergabung masuk ke MKGR. Yesus Gibran digosipkan akan bergabung dengan MKGR ini setelah ormas tersebut mengundang Gibran untuk hadir dalam gelaran puncak perayaan HUT ke-65. Lalu isu itu menguatkan setelah Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi meminta semua pihak menunggu kepastian tersebut pada gelaran perayaan HUT ke-65 MKGR, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian setelah video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.